Shalom Om Tante dan semuanya. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama dan dengan sepenuh hati sebelum kita masuk ke dalam firman hari ini. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan. Tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan. Tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Alright, sebelum kita lanjut, kita punya satu lagu lagi. Dan tema hari ini, tema yang sangat dekat dengan hati saya rasanya, karena judulnya The Impossible Dream. Dream, mimpi, impian itu sesuatu yang saya membangun personal branding saya itu di sekitar kata dream. So, Dream Factory, tempat les bikinan saya namanya Dream Factory. Lagu favorit saya A Million Dreams. So, a lot of dreams ya. Tapi seringkali betul juga seperti yang ditulis di title hari ini, judul hari ini, banyak juga impian yang rasanya mustahil, impossible. Tapi kenapa saya tetap suka dengan kata dream dan saya tetap membangun personal branding saya di sekitar kata dream? Karena saya tahu bahwa kita punya Tuhan, kita melayani Tuhan, kita menyembah Tuhan yang berkata bahwa with man this is impossible, but with God all things are possible. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Nothing is impossible bersama Tuhan kita. Amen. Dan kenapa bisa nothing is impossible buat kita? Dan kita bisa percaya sama Dia bahwa Dia tidak akan mengingkari janjinya. Karena seperti yang saya selalu bilang, iman kita tuh didasari, percaya kita pada Tuhan tuh didasari dari dua hal sebenarnya. Cuma dua hal. Yang pertama, Tuhan mengasihi kita sungguh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu semua. Itu basic iman kita yang pertama. Yang kedua, kita tahu Tuhan kita Tuhan yang baik. Yang sungguh baik.
yang sangat baik, yang mendatangkan kebaikan melalui semuanya, yang Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. So kalau kita bisa percaya itu, saya percaya tidak ada yang mustahil bersama Tuhan kita. Amen. So mari kita nyanyi lagu ini. Nah, semua pasti udah tahu lagu yang ceria sekali, lagu yang berkata Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Dari depan sekali lagi, deklarasikan imanmu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amen. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amen. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Allah bekerja dalam segala hal, Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oh, Yesusku luar biasa. Amen. Yesus kita luar biasa. Saat mengikuti sesi pengajaran hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita kembali bertemu lagi masih di dalam serial Before Christmas. Sebelum kita ke year end celebration dan
untuk Natal juga ya. Nah, mari kita satukan hati dulu di dalam doa. Kita mau teduhkan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh kembali duduk dekat kaki-Mu. Kami boleh kembali Tuhan untuk mendengarkan semua kebenaran-kebenaran yang sangat perlu untuk hidup kami. Biar Tuhan malam hari ini kami mengerti artinya memiliki mimpi bersama-sama dengan Tuhan. Dan biar Engkau yang berbicara di kedalaman hati kami. Tuhan yang bangunkan apa yang menjadi iman kami yang mungkin sudah mulai mau redup. Biar Tuhan sulut kembali malam hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya yang berasal dari-Mu itu yang akan menumbuhkan buah-buah kebenaran di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang mulia itu kami menyerahkan hidup kami menyerahkan jam persekutuan kami ini, dan kami percaya kami mendapatkan yang dari Tuhan. Mari semua yang percaya katakan amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iya, kita masih menyambung kisah tentang Zakaria dari Jumat yang lalu. Ya, setelah Zakaria itu menyelesaikan tugasnya selama beberapa minggu, ya karena itu dapat giliran memang dia yang harus bertugas di Bait Allah beberapa hari lagi di dalam minggu tersebut, maka sekarang dia itu sudah waktunya akan kembali ke rumahnya di Hebron, ya. Dia harus menempuh perjalanan sekitar sekarang itu kalau di Alkitab seringkali pakai mil ya, tetapi ini 30 km dari Yerusalem menuju ke Hebron di mana Zakaria itu tinggal. Dan kali ini perjalanannya ini terasa begitu lama buat Zakaria. Kenapa? Karena dia sudah sangat-sangat tidak sabar ingin bercerita. Kenapa pakai tanda kutip? Karena dia nggak bisa ngomong ya. Ingin bercerita kepada Elisabeth istrinya tentang pengalamannya bertemu Gabriel dan segala yang disampaikan oleh malaikat tersebut kepadanya. Zakaria sudah menulis sebuah surat. Ya, menulis sebuah surat untuk Elisabeth yang dia simpan hati-hati sekali di dalam kantong bajunya. Dia merasa sangat tegang sepanjang perjalanan tersebut karena dia tidak dapat menebak bagaimana kira-kira nanti wajah Elisabeth waktu membaca surat yang ia tulis itu. Zakaria berharap dirinya dapat berbicara karena pastinya kalau begitu dia akan sangat lebih mudah untuk dia menjelaskan semuanya kepada Elisabeth. Tapi ia tahu itu tidak akan terjadi. Mengapa aku masih bertanya dan meminta tanda kepada Gabriel? Bukankah kemunculan seorang malaikat Tuhan yang sedemikian spektakuler itu adalah satu tanda yang lebih dari cukup? Zakaria seperti menyesali semua sikapnya saat Gabriel menemuinya di Bait Allah kemarin. Dan juga kebisuanku ini adalah bagian dari terbuktinya bahwa apa yang Gabriel katakan adalah benar. Dan pastinya janji yang diucapkannya kepadaku itu juga benar adanya. Demikian pikir Zakaria sambil terus menempuh perjalanan balik ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Sebaliknya Elisabeth istrinya juga sudah sangat menunggu-nunggu kepulangan dari Zakaria ini. Elisabeth tahu bahwa ini adalah harinya Zakaria pulang. Dia sudah bangun lebih pagi dari biasanya untuk menyiapkan masakan kesukaan Zakaria seperti layaknya ibu-ibu juga di rumah yang menunggu suaminya. Ya, hati Elisabeth begitu diliputi sukacita yang amat sangat. Karena walaupun mereka tidak memiliki seorang anak pun, namun Zakaria itu sangat mengasihi Elisabeth. Demikian pula sebaliknya. Elisabeth juga sangat mengasihi dan menghormati suaminya ini. Dan sejujurnya, sikap Zakaria yang tetap mengasihinya ini, walaupun dia tidak dapat melahirkan seorang anak, inilah
yang setiap kali menguatkan hati Elizabeth. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena di zaman itu tidaklah mudah hidup sebagai seorang perempuan yang mandul. Karena kemandulan pada zaman itu dianggap sebagai sebuah aib, bahkan sebuah kutukan dari Tuhan oleh banyak orang. Walaupun Elizabeth masih memiliki impian untuk mempunyai seorang anak di hatinya yang paling dalam. Namun bara api mimpi tersebut makin lama makin redup. Hanya tinggal seperti sebuah lilin kecil yang hampir-hampir padam. Elizabeth hanya menyimpan nyala kecil itu jauh-jauh di dasar hatinya. Jangan sampai ada orang yang tahu. Nanti hanya malu yang mereka dapatkan. Dan setelah impian tersebut diistirahatkan selama bertahun-tahun, it was an impossible dream now. Sudahlah, buat apa dipikirkan terus? Toh aku sudah semakin tua, begitu pikir Elizabeth. Dan tiba-tiba dia mendengar langkah kaki seseorang memasuki rumahnya. Langkah kaki yang sudah sangat-sangat dia hafal. Dan Elizabeth segera keluar dari dapur untuk memastikannya. Benar, suaminya yang sudah ia tunggu-tunggu sekarang ada di hadapannya. Elizabeth segera menghambur ke pelukan Zakaria. Dan dia sudah sangat merindukan suaminya. Dan juga sangat-sangat menunggu-nunggu apa yang Zakaria akan ceritakan tentang pengalamannya masuk ke bait Allah. Namun setelah membantu Zakaria melepaskan jubahnya, Elizabeth merasakan ada yang berbeda nih dengan suaminya. Kenapa? Satu patah kata pun tidak keluar dari mulut Zakaria. Ada apa ini? Tapi sebelum istrinya bertanya, Zakaria segera mengeluarkan dari sakunya sebuah gulungan papirus. Papirus itu seperti ini. Ya, dan diulurkan ke Elizabeth. Ini bukan kertas, ya. Ini papirus. Ini saya beli di Israel waktu itu. Ya, ini papirus. Seperti apa ya? Seperti dari kayak pelepah pisang tapi dikeringkan, ya. Ini namanya papirus, ya. Zakaria mengeluarkan satu gulungan. Biasanya ini digulung. Ini ada gulungannya kan. Ini untuk menggulung gitu ya. Gulungan papirus dari saku bajunya. Dan diberikannya kepada Elizabeth. Surat untuk aku dari kamu. Apa maksudnya ini? Mengapa kamu nggak bicara langsung aja Zakaria? Mengapa kamu diam saja Zakaria? Elizabeth sangat heran karena ini adalah hal yang tidak biasanya dilakukan oleh suaminya Zakaria. Zakaria memberi isyarat supaya istrinya ini duduk dan ia pun duduk di hadapan istrinya. Masih dengan isyarat, Zakaria menyuruh Elizabeth untuk segera membuka surat tersebut dan membacanya. Elizabeth pun segera membuka gulungan papirus tersebut dan membacanya dalam hati. Dan tiba-tiba dengan sangat terkejut dia bertanya, seorang anak untuk kita. Tapi kan kita sudah tua Zakaria. Zakaria memberi isyarat agar Elizabeth melanjutkan membaca seluruh isi suratnya tersebut. Elizabeth membaca dengan lebih cepat sekarang. Dan waktu wajahnya kembali menatap Zakaria, terlihat air mata deras mengalir di pipinya. Aku punya mimpi, Zakaria, untuk dapat memberimu seorang anak laki-laki. Dan dia melanjutkan dengan suara berbisik. Dan aku pikir, aku telah melihat matinya mimpiku itu. Tapi aku sungguh-sungguh percaya semua yang kamu lihat dan kamu dengar adalah
dari Tuhan, Zakaria. Siapa dari kita yang juga pernah punya mimpi tentang satu hal, tentang suatu hal, namun karena menunggu sangat lama, seolah tidak ada tanda-tanda mimpi tersebut akan terjadi, maka kita pun berpikir seperti Elizabeth, bahwa mimpi tersebut sudah mati. The impossible dream. Jangan malu. Mari tulis saya di live chat Anda. Supaya nanti kita bisa sama-sama berdoa di akhir sesi ini. Ya. Kita lanjut lagi. Zakaria merengkuh Elizabeth ke dalam pelukannya. Dia masih memiliki cinta dan kedekatan yang sama terhadap istrinya ini. Seperti tahun-tahun yang telah lewat. Namun hari ini dengan pengharapan yang baru. Harapan seperti saat mereka masih muda dulu. Harapan bahwa mereka pasti akan memiliki seorang putra. Walaupun tidak dapat bicara, namun air mata bahagia tak dapat ia bendung, mengalir turun deras ke pipinya. Dia mulai merasakan memiliki kembali harapan yang selama bertahun-tahun. Lalu ia pikir dia tidak akan pernah bisa memilikinya lagi. Dan tiba-tiba Elizabeth istrinya berkata, "Jauh di lubuk hatiku, Zakaria, selalu ada bara kerinduan untuk memiliki seorang putra. Aku pikir bara itu akan bisa tetap hangat oleh nyala keinginanku sendiri. Itu adalah mimpiku yang aku simpan secara rahasia. Karena aku tahu tak mungkin aku membuka mimpi tersebut di depan umum. Bertahun-tahun aku terus mengipasi kerinduan itu dengan doa-doaku. Sampai akhirnya bara api itu begitu besar. Dan aku harus menerima kenyataan bahwa seolah bara itu harus aku matikan. Karena semua orang berkata, aku memiliki the impossible dream. Namun ada satu hal yang aku tak pernah memberitahumu, Zakaria. Bahwa sebenarnya mimpi itu tidak pernah bisa mati dari hatiku. Zakaria memegang tangan istrinya dengan tersenyum. Dia merasakan sungguh bersyukur memiliki istri seperti Elizabeth. Elizabeth melanjutkan, "Oh Zakaria, bukankah ini undangan dari Tuhan agar kita meletakkan mimpi kita ini di tangannya? Dia meminta kita untuk melepaskan genggaman kita akan mimpi tersebut. Untuk selamanya menyerahkan kepadanya semua rencana-rencana kita. Dan saat dia yakin mimpi tersebut tidak lahir dari kedagingan kita. Dan saat itu dia akan memanggil api itu untuk menyala kembali. Dan dia meminta kita untuk mengetahui dengan hati kita apa yang tidak dapat kita lihat dengan mata kita." Lalu Elizabeth melanjutkan, "It must be God when our dream never dies." Itu pasti Tuhan ketika mimpi kita tidak pernah mati. Siapa sepakat dengan ini? Mari tulis amin di live chat Anda. Siapa yang malam hari ini sebenarnya Anda masih punya mimpi di hati Anda yang gak pernah mati. Dan Anda percaya malam hari ini it must be God yang meletakkan mimpi tersebut di hati Anda. Siapa yang percaya seperti itu? Tulis sepakat percaya di live chat Anda. Iya. Apa yang harusnya Anda dan saya lakukan? Apa yang harusnya Anda dan saya lakukan adalah yang pertama, meletakkan mimpi kita
di tangan Tuhan. Ya, meletakkan mimpi kita di tangan Tuhan. Ada firman dari Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan adalah melepaskan genggaman kita akan mimpi tersebut dan menyerahkannya kepada Tuhan. Semua rencana yang ada di dalam hati kita atas mimpi tersebut. Kenapa demikian? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dan siapa dari kita, siapa dari Anda yang berani memastikan bahwa rancangan kita itu lebih baik dari rancangan Tuhan? Ada yang berani? Saya nggak berani, Bapak Ibu Saudara. Karenanya saya memilih percaya kepada Dia yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapa berkata amin? Tulis amin di live chat Anda. Dan akhirnya kita semua tahu bahwa Elizabeth benar-benar mengandung. Amin. Ya, mimpi yang tidak pernah padam di hatinya, yang selama bertahun-tahun disimpannya rapi di dasar hatinya, sekarang tak dapat disembunyikannya lagi. Dan Elizabeth, kenapa? Karena semua orang melihat bahwa mimpi itu sudah menjadi kenyataan. Semua tetangganya kaget pastinya dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan dirimu Elizabeth? Bagaimana mungkin ini terjadi? Dan Elizabeth hanya tersenyum manis dan berkata, for with God, nothing will be impossible. Siapa sepakat for with God, nothing is impossible. Tulis saya dan mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita, ya. So jangan gini, malam ini saya ingin mengajak Anda untuk berdoa bersama. Biasanya kan saya itu berdoa untuk Anda, ya kan? Kan begitu. Tapi malam hari ini ada sesuatu yang berbeda. Saya ingin untuk Anda semuanya berdoa bareng sama saya. Tapi setelah nanti kita nyanyi lagu Semua Baik. Ya, bersama dengan saya dan Pak Gana. So jangan pindah channel dulu pastinya. Ya, kalau pindah channel nggak bisa ikut berdoanya. Ya, jadi jangan pindah channel dulu. Nanti kita akan nyanyi dulu lagu Semua Baik. Pastinya banyak dari Bapak Ibu dan Saudara yang sudah bisa. Ya. Lalu habis itu kita akan doa sama-sama. Tetapi sebelum kita menyanyi, saya ada sebuah pengumuman yang penuh sukacita. Karena akhirnya kesampaian juga kita mengadakan year end celebration. Bukan seperti tahun lalu yang hanya lewat YouTube ya. Tahun ini ada yang berbeda pastinya. Kita akan mengadakan year end celebration secara offline, onsite ya, di mana di NDC Hall ya, kalau orang Jakarta harusnya tahu karena itu satu lokasi dengan Central Park Mall ya, Mall CP biasanya orang bilang begitu di Jakarta Barat, tetapi ini di gedung di APL Tower-nya ya, ada ruang Megasa NDC Hall. Nah, apa yang istimewa? Saya mengundang sungguh-sungguh Bapak, Ibu, dan Saudara yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga yang dari luar kota yang mau datang juga bukan dilarang ya, diundang gitu ya, boleh saja. Dan daftar harus lewat Google Form. Google Form-nya ada QR code-nya seperti ini. Tema kita adalah Unbroken Promise. Nah, silakan ini di-scan ya QR code-nya dari layar, saya rasa bisa ya. Bagus sekali, ini ada gambarnya, nanti dijelaskan pada waktu acara ya.
Silahkan ini di capture dulu ya. Nah, selain ini ibu-ibu, bapak dan saudara semuanya juga bisa membuka di Spotify kita untuk mendengarkan lagu-lagu yang nantinya akan dinyanyikan sama-sama pada acara tersebut. Jadi sudah bisa belajar dulu supaya nanti nggak bengong gitu ya. Bisa dari Spotify, mungkin bisa dikeluarkan juga di layar. Ya, ini ya. Prepare your hearts to worship Him. Nah, ini untuk lagu-lagunya yang ada di Spotify, nanti itu juga ada QR code-nya ya. Jadi silahkan juga anak-anak semuanya, karena ini adalah bukan acara orang dewasa saja, tapi ini acara keluarga ya. Ini acara keluarga. Nah, saya ingin memberitahu apa bedanya kalau kita tapi kan nanti ada YouTube-nya Bu, bisa di-uploadkan seminggu setelahnya atau 6 hari setelahnya begitu. Bisa sih, tapi ada yang berbeda begini. Tuhan itu ingatkan saya, Bapak Ibu Saudara. Jujurnya, kalau Anda menikmati sesi khotbah lewat YouTube, yang Anda perhatikan, duduk, dengerin itu khotbahnya. Jujur-jujuran. Bagaimana dengan praise and worship-nya? Saya hampir pastikan. Jarang yang sungguh-sungguh ikut praise and worship, angkat tangan seperti itu. Jarang. Mungkin waktu praise and worship dinaikkan Anda masih siapin makan malam, ya kan? Anda masih ini dan itu, seperti itu. Akhirnya yang di sini itu tidak dibangunkan. Ingat, ya kan? Waktu pujian itu dinaikkan katanya. Dibuatlah oleh Tuhan itu yang namanya penghadangan. Penghadangan terhadap apa? Terhadap musuh kita. Siapa musuh kita? Kita sudah belajar tentang spiritual warfare, betul? Makanya banyak dari kita itu melempem akhirnya. Ya kan? Menjadi namanya jemaat YouTube doang. Jemaat tidur. Lain cerita kalau yang di luar negeri, ya kan, yang jauh banget nggak bisa langsung datang, itu lain cerita. Tapi nanti Anda boleh dengarkan testimoni dari beberapa teman kita yang tinggal di luar negeri. Betapa mereka rasanya rindu banget. Andai kata mereka bisa tinggal di Jakarta, di Indonesia, mereka pastinya pengen lari, pengen datang. Nah, Anda yang tinggal, apalagi tinggalnya di Jakarta dan sekitarnya, kebangetan kalau Anda nggak datang, ya. Dan ada yang istimewa yang tidak bisa didapatkan oleh yang hanya nonton YouTube. Apa itu? Nanti ketika Anda datang secara offline, secara onsite, di pintu masuk Anda sudah akan diberikan kartu ini. Yang ada gambarnya sesuai dengan tema kita, Unbroken Promise. Ini sebuah postcard yang di belakangnya Anda nanti bisa tulis. Saya sangat mengundang Anda datang keluarga per keluarga. Ya, walaupun daftarnya satu-satu ya, daftarnya satu-satu, setiap nama satu, jangan satu Google Form diisi 3 nama, 4 nama, jangan satu nama, satu Google Form ya. Tetapi setiap sampai pun yang anak kecil kita akan bagi ini semuanya. Dan ditulis. Kalau baru belajar nulis biarin aja tulis gitu ya. Dan nanti di akhir acara kita akan angkat ini sama-sama. Ya. Dan kalau Anda datang di tanggal 11 artinya sungguh-sungguh Anda ada di situ. Kita berdoa sama-sama dan saya akan melepaskan berkat untuk Anda semuanya menutup tahun 2021 dan menyambut 2022. Ya. Dan itu akan menjadi satu momen yang luar biasa. Ya. Ayo kita buat iri semua yang hanya nonton YouTube, yang mau enak-enak saja di rumah ya. Bukan hanya ini saja, tetapi nanti ketika Anda pulang ya, Anda akan mendapatkan satu attendance gift yang bisa dinikmati ya. Kalau biasanya attendance gift-nya disimpan, ini bisa dinikmati, tapi yang keren banget deh ya. Pasti mengingatkan Anda, waktu Anda menikmatinya, Anda akan tahu bahwa aku tahu. Unbroken promise itu dari Tuhan ya. Dan pastinya ada kejutan surprise nanti dari saya dan Pak Gana untuk yang datang nanti di acara tersebut ya. Sehingga pastikan Bapak Ibu Saudara jangan Anda mikir pengen nonton YouTube saja. Ketika kita sudah boleh onsite, why not? Ya kan? Kenapa tidak? Ya, kalau gitu nanti Tuhan bilang begini, oh ini memang pada dasarnya pada males gitu ya kan. Ya udah nggak usah dikasih bisa begitu. Kita bersyukur
Ya, Indonesia ini sudah bagus banget penanganan COVID-nya dan kita terus berdoa supaya makin bagus dan akhirnya menjadi endemi di tahun depan ya. Tetapi di tanggal 11 Desember itu kita percaya, kita perkatakan bahwa itu adalah waktu yang bukan sekedar untuk temu kangen, tetapi waktu untuk kita deklarasi bersama-sama, untuk kita berdoa bersama-sama dan sungguh-sungguh kita akan bangun kembali yang namanya bara api yang mungkin sudah hampir-hampir redup di hati kita karena harus sesinya offline terus, online terus ya. Oke ya Bapak Ibu Saudara, saya tunggu Anda di tanggal 11 walaupun kita masih ada satu lagi sesi before Christmas, tetapi saya sungguh-sungguh mengencourage Anda semua untuk segera daftar Google Form. Rasanya semua pengurus dari HOTK Women dan HOTK Youth sudah daftar duluan ya, tetapi Anda semua jangan ketinggalan. Silahkan, mari kita sama-sama merasakan sesuatu yang sudah 2 tahun ini kita nggak rasakan. Amin ya Bapak Ibu. Semoga kerinduan saya juga adalah kerinduan hati Anda yang saya tahu pasti itu juga kerinduan Tuhan. Mari sekarang kita nyanyi bersama-sama sebelum kita nanti berdoa bersama-sama. Mendoakan sesuatu yang luar biasa tentang impian kita. Mari nyanyi bersama saya dan Pak Gana. Ya, sebelum kita menyanyi, saya ingin membacakan ayat dari Yakobus 1 ayat 17. Tuhan tiba-tiba ingatkan saya ayat ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Every good and perfect gift is from above ya. Dan Tuhan itu merencanakan semua yang baik ya buat kehidupan kita. Lagu ini sebetulnya seperti kita memperkatakan, kan firman-Nya berkata hidup dan mati itu dikuasai lidah ya. Siapa suka menggemakannya memakan buahnya. Nah, malam hari ini kita mau menggemakan bahwa dari semula itu Tuhan sudah menetapkan hidup kita itu ada di dalam tangannya, di dalam rencananya. Dan rencananya itu indah yang Dia sudah siapkan buat kita, bagi masa depan kita, dan masa depan itu penuh harapan. Sehingga kita mau memperkatakan berdasarkan Yakobus 1 ayat 17 ini adalah bahwa semua itu baik. Ya, semua baik berasalnya dari Tuhan. Yuk kita mau perkatakan pada jiwa kita ini, karena sudah terlalu lama ya mungkin di masa pandemi ini, banyak dari kita itu yang kita keluar dari mulut kita itu keluhan, kerutuan, komplain gitu ya. Tetapi malam hari ini kita mau basuh jiwa kita itu dengan lagu ini ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyanyi sama-sama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan, semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita nyanyikan dari depan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
hidupku berarti. Yuk katakan sekali lagi untuk jiwa kita, semua baik. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sekarang kita mau sama-sama berdoa. Doanya ada di layar ya, jadi bukan saya yang mendoakan Anda, tetapi kita mau sama-sama berdoa. Kita mau sehati sepakat untuk berdoa supaya Tuhan mendengar doa kita ini ya. Dua orang yang bersehati bersepakat katanya mendoakan sesuatu, Tuhan akan mendengar dan mengabulkannya ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seperti Elizabeth, aku juga punya satu mimpi yang belum terwujud. Malam ini aku menyerahkan mimpi ini kepadamu. Karena kalau mimpi ini bukan yang kau maui, bukan darimu, ambillah saja mimpi ini dari pikiranku dan hatiku. Hapuskan saja Tuhan dari diriku. Kalau mimpi ini karena kedaginganku, gantikan dengan mimpi yang darimu. Aku hanya ingin kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidupku. Tapi kalau mimpi ini adalah mimpi yang kau tempatkan dalam jiwaku, aku berdoa agar Engkau yang mewujudkannya jadi nyata. Karena aku tahu keinginan-keinginan dalam hatiku tak mungkin terwujud dengan sempurna tanpa kekuatan-Mu dan sentuhan-Mu. Aku juga tahu bahwa mimpiku tidak akan terwujud dalam satu malam. Dan aku percaya Engkau punya tujuan dalam setiap proses itu. Bantulah aku untuk sabar menunggu waktu-Mu dan tidak tergoda untuk mewujudkannya dengan caraku sendiri. Bantu aku untuk tetap punya iman dalam menunggu pemenuhan janji-Mu untukku. Bahkan ketika tampaknya tidak ada satu kemungkinan pun yang bisa membuat mimpiku jadi nyata. Mampukan aku untuk dapat melihat dengan hatiku saat aku tak dapat melihat dengan mataku, supaya mimpi yang ada di dalam hatiku ini tidak pernah padam atau mati. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihiku sangat, aku berdoa. Amin, amin, amin. Dan biar kasih dari Allah Bapa, berkat yang sungguh-sungguh melimpah, abundance, dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dan persekutuan yang sungguh indah di dalam Roh Kudus-Mu, selalu tinggal di dalam hidup kami mulai malam hari ini, sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati malam hari ini, yang percaya bahwa tidak ada satu mimpi pun yang impossible kalau mimpi itu diletakkan di dalam tangan Tuhan. Biar mimpi kita juga menjadi sama dengan mimpinya Tuhan. Siapa yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa, oh ya saya mau ingatkan satu lagi aja. Seringkali setelah kejadian, kalau saya nggak ngomong di depan, biasanya ada yang bilang gini, ya Bu Glory, kalau andai kata saya tahu, saya pasti ajak semua keluarga saya, gitu ya. Makanya saya ingatkan bahwa mari ajak seluruh keluarga Anda. Ya, nanti duduknya boleh, yang keluarga-keluarga itu boleh berdekat, bukan anak-anak dipisah sendiri, enggak. Ya, yang kali ini kita akan gabung, dan nanti kalau Anda datang dengan keluarga Anda, bisa mengangkat ini bersama-sama. Ya, pastinya ada blessing yang luar biasa kalau Anda datang itu bersatu di dalam satu keluarga. Ya, jangan sampai
Kalau nggak ada keluarga, ya ajak sahabat terbaik Anda. Ya jangan sampai begini. Ya kalau saya tahu saya ajak, saya nggak tahu sih kalau mau ada angkat-angkat begini dan mau berdoa. Ya, itu sebabnya saya sudah mengingatkan. Minggu depan saya ingatkan lagi supaya Anda semuanya tidak ada yang menyesal. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara, masih satu kali lagi. Dan kita ini hari Minggu besok itu kita sudah masuk ke Hari Raya Hanukkah. Ya, itu adalah namanya Hari Raya Terang. Ya, itu nanti saya jelaskan juga minggu depan sedikit karena dulu sudah pernah ada sesinya. Ya, yang ada bukan lilin ya, tetapi ada 8 itu dirayakan sampai 8 malam. Jadi tanggal 3 itu kita masih di dalam rangka Hari Raya Hanukkah. Ya, jadi kita bersyukur pasti tidak salah bahwa kita sedang merayakan Hari Raya Sang Terang. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Semoga weekend Anda menjadi weekend yang diberkati bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kalau Anda merasa diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan lewat YouTube HOTK Ministry, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk supaya Anda mendapatkan notifikasi-notifikasi dari HOTK Ministry kalau ada sesuatu yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.